Ternyata ayahmu selalu berpikir. Ini sudah biasa. Setelah kecelakaan ayahku. Dia hanya perlu memikirkan hal ini. Atau bertemu seseorang yang berhubungan dengan hal ini. Dia akan menjadi seperti ini. Emosi tidak bisa dikendalikan. Namun, Sepertinya ibumu sangat mencintaimu. Kau tahu Apakah ada apa? hal lain yang perlu dibahas? Tidak ada. Saat ibuku masih muda, apa yang dia sakit? Ini adalah daerah Kunku. Yang paling terkenal. Dia adalah dua drama yang paling terkenal. satu disebut Peony Pavilion. Setiap kali rombongan memiliki pertunjukan simpati. Pria, wanita, dan anak-anak di daerah ini akan melepaskan pekerjaan, dan ayah saya hanya di perusahaan. Seorang tukang kayu baru. Ibuku berada di pusat perhatian. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Ayahku tidak dikenal. Jadi ayahku selalu mengagumi ibuku, tapi karena perbedaan identitas. Tidak ada cara untuk mengatakan cinta ini. Ibuku dia hanya berpikir, ayah saya setia dan jujur. Aku tidak ingin pergi ke tempat lain. Karakter ayahku tidak pernah untuk diriku sendiri, seperti seorang pria. Saya lihat saja dia setiap hari, sudah sangat puas. Dengan kata lain, sesuai dengan momentum ibuku. Jika kau bisa menikah dengan keluarga yang baik, ayahku akan memberkati. Tapi tidak menyangka. Semuanya menjadi begitu cepat. Juga bermain pavilion peony. Ibuku selalu. Saya mengerti. Repertoar tradisional dilakukan bolak-balik. Ibumu benar-benar emosional. Aku takut mati. Aku hampir melukaimu. Aku sudah terbiasa. Penonton juga mulai bosan mendengarkan. Untuk menjual tiket, kelompok teater terpaksa mulai memainkan drama yang lebih muda dan lebih ceria. Untuk memenuhi selera penonton, ibuku tidak mau. Dia ingin mempertahankan tradisi. Tapi segera dia digantikan oleh beberapa aktor yang lebih muda. Digantikan. Mungkin itu kecelakaan. Dalam pertunjukan itu, cedera lama di pinggang ibuku akhirnya berakhir. Karir aktingnya. King Fang, asalkan kamu mau. Di masa depan, aku akan menafkahimu. Ayahmu ini sungguh luar biasa. Saat ibumu sedang di puncak kejayaannya, dia diam-diam menemani. Tidak mengganggu. Saat ibumu sedang di titik terendah, dia tidak meninggalkan. Setelah mereka menikah, ayahku menggunakan uangnya yang dikumpulkan sedikit demi sedikit di kota kecil, membuka toko perangkat keras. Dia juga bisa membuat ukiran kayu, jadi dia menjadikan ukiran kayu sebagai pekerjaan sampingan ibuku. Menjadi pembantu di toko. Tahun kedua setelah mereka menikah, aku lahir. Kami bertiga, meskipun hidup agak pas-pasan, tapi juga harmonis dan bahagia. Aku hanya tidak mau orang tuaku hidup dalam kemiskinan seumur hidup. Aku ingin melalui usahaku sendiri membuat mereka bisa hidup lebih baik. Jadi aku tahu satu-satunya jalan keluarku adalah ujian nasional. Adalah 729450729. Apa yang terjadi? Baik, terima kasih.
Apa yang terjadi? Ayah cepat bicara. Tidak terlalu ideal. Tidak mungkin. Aku sudah memperkirakan nilainya. 403. Kenapa bisa menakutkan seperti ini? Ayah, kamu nggak bosen? Tinggi banget ya Xiao Xiao. Kalau gitu aku bisa ke Universitas Hua. Iya. Kamu nakutin aku. Betul. Kamu selalu mikir ke Universitas Hua. Kuliah di lokal jadi guru juga bagus kok. Nggak mau. Lulus bisa jadi guru. Pokoknya mau ke Shanghai. Aku nggak mau. Iya tapi. Shanghai itu bagus buat masa depan Xiao Xiao. Ada manfaatnya. Kamu selalu memihak dia. Bukan mama nggak tega sama kamu. Kamu tega. Iya aku juga nggak tega. Tapi papa dukung kamu. Kalau udah niat ke Shanghai belajar yang bener ya. Tunjukin hasil yang bagus buat mama. Sama papa juga. Oke. Xiao makan. Anak udah gede bisa milih udah dewasa. Ayo. Kamu nggak senang? Tumbuh gede juga nggak harus jauh-jauh. Aku nggak mau makan kamu aja. Mau makan nggak? Aku ada sini kamu aja. Udah tua masih mesra-mesraan. Asem deh. Asem banget. Selamat ya manis banget. Kamu udah tanya belum pilihan pertama? Kok bisa gagal? Bukannya kita udah ngelewatin batas nilai? 11 poin. Dia bilang sekolahnya bilang gitu. Sekarang ini hasil yang bagus. Kuliah di universitas biasa hampir aja. Jatuh ke universitas swasta. Laoyan makan dulu. Aku nggak mau makan. Kamu panggil Xiao Xiao biar dia dulu. Aku aja yang panggil. Xiao Xiao, kamu mau ngapain Xiao Xiao? Pergi ke dinas pendidikan minta penjelasan. Jangan kamu pergi, aku yang pergi. Kamu tunggu di sini, ayah ambil tas dulu ya. Changwaku. Aku pergi sendiri. Makan dulu baru pergi ya. Tolong cek lagi dong. Sudah aku bilang ini benar-benar bukan urusanku. Polisi. Sebentar lagi Kilyarga datang. Bolehkah aku bertemu? Masalah ini berdasarkan beberapa saksi mata yang memberikan kesaksian, kami menyimpulkan ini karena pihak lain menerobos lampu merah yang menyebabkan kecelakaan. Ini sepenuhnya tanggung jawab pihak lain. Mengingat emosi keluarga setelah bertemu kalian, mungkin akan lebih terpengaruh. Menurutku kita di sini sebaiknya menghindar sebisa mungkin. Di sana ada polisi.
Dokter, dokter, dokter. Ayah anakku di mana, Lawian di mana? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tabahlah. Apa-apa yang kamu katakan, ayah. Nyonya Liu, halo. Nama saya Zheng Jiankuo. Saya benar-benar menyesal atas kejadian ini. Maaf. Jika ada permintaan silakan sampaikan. Saya pasti akan memenuhi permintaan Anda. Nyonya Liu, pertama-tama, kami ingin memberitahu Anda bahwa pengemudi yang menyebabkan kecelakaan bernama Cheng Peng. Zheng Jiankuo, dia hanya penumpang di mobil saat itu. Selanjutnya, dari Departemen Lalu Lintas. Kecelakaan ini terjadi pihak lain mengemudi dengan normal, tidak juga minum alkohol. Setelah kecelakaan terjadi, segera memilih membawa suami Anda ke rumah sakit untuk pertolongan maksimal. Jadi Anda tidak bisa menuntut tanggung jawab hukum pihak lain, kami juga tidak bisa membuat laporan untuk Anda. Tentu saja pihak lain juga mengatakan bersedia memberikan kompensasi ekonomi kepada Anda. Saya tidak mau uang. Saya mau nyawa. Beritahu saya di mana Cheng Peng itu sekarang. Dia yang menabrak dan membunuh suamiku. Nyawa dibalas nyawa, aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Bu Liu, dengarkan aku menjelaskan semuanya padamu. Karena pihak lain tidak terbukti bersalah atas tuduhan kecelakaan lalu lintas, jadi sekarang, dalam situasi seperti ini, tidak ada hukum yang secara eksplisit melarang kamu untuk bertemu dengannya. Lagi pula saya merasa emosimu saat ini sedikit terlalu memanas. Kami punya tanggung jawab dan kewajiban untuk memastikan tidak ada lagi insiden yang menyebabkan cedera lebih lanjut, kan, benar kan? Kalian semua tidak peduli. Lalu bagaimana selanjutnya? Kemudian, ibuku mulai memberitahu semua orang bahwa ayahku meninggal karena mencoba mendapatkan kesempatan bagiku untuk mendaftar ulang relawan baru kehilangan nyawanya. Saat itu media juga datang melaporkan. Ini menarik perhatian serius dari Biro Pendidikan. Sekolah mengambil data nilai ujian masuk perguruan tinggi dan arsipku. Mereka memutuskan untuk bersikap lunak. Akhirnya mereka memberiku satu tempat pengaturan khusus. Memindahkanku dari jurusan perdagangan internasional yang awalnya gagal ke jurusan keuangan. Jika dipikir-pikir, seharusnya kita bertiga Zhao Yuhuan. Awalnya kita bertiga harusnya satu jurusan. Aku mengerti sekarang. Jadi ibumu menyalahkanmu? Dia merasa kalau bukan karena kamu bersikeras untuk kuliah di Huada Shanghai ayahmu. Tadi aku seharusnya mengejar Zheng Jiankuo itu lagi. Setelah aku menangkapnya, aku akan memaksanya mengatakan siapa yang membunuh ayahmu. Di mana dia sekarang? Kita cari dia. Dengan begitu ibumu tidak akan menyalahkanmu lagi. Kalau dia mau bicara, dia sudah bicara sejak dulu. Dan aku tahu, orang yang membunuh ayahku adalah Cheng Peng. Dia sebenarnya hanya kaki tangan. Aku pelaku utamanya. Aku yang menyebabkan kematian ayahku sendiri. Wajar jika ibuku membenciku. Xiao-Xiao, jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu bukan pelaku utama. Ibumu tidak akan membencimu, kamu kan anaknya. Ayahku selain sebagai ayahku, dia juga suami ibuku. Aku telah membunuh suaminya sendiri. Bagaimana mungkin ibuku tidak membenciku? Jika aku hanya seorang penonton biasa, ibu saya bisa sangat membenci Zheng Jiankuo, benci sampai menggigit gigi. Tapi aku adalah putrinya. Meskipun ibu saya terlihat galak dan keras,
Tapi sebenarnya dia seperti tanaman rambat. Dan ayah saya adalah pohon besar yang merambat. Jika pohon itu hancur tanaman ini, kehidupan tidak ada artinya lagi. Setelah ayah saya mengalami masalah, ibu saya pernah mencoba bunuh diri. Apa? Lalu bagaimana? Kemudian dia diselamatkan. Dirawat di ICU selama lebih dari seminggu. Tapi kemudian untuk membayar biaya pengobatan dan mempertahankan kehidupan kami terpaksa menjual toko perangkat keras ayah. Jadi sejak saat itu, keluarga kalian tidak punya sumber penghasilan lagi ya? Itulah mengapa selama 4 tahun kuliah aku terus bekerja. Setelah ibu saya diselamatkan dari percobaan bunuh diri itu, keinginannya untuk bunuh diri tidak pernah berhenti. Aku pernah bilang padanya di samping tempat tidurnya, aku bilang jika kamu masih ingin mati, maka aku juga tidak akan hidup. Apapun cara yang kamu gunakan untuk bunuh diri, aku akan menggunakan cara yang sama untuk mati. Xiao-Xiao, kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Sudahlah, semua sudah berlalu. Semuanya akan baik-baik saja. Aku benar-benar brengsek. Untukmu Xiao-Xiao, kuliah bukan sekadar kuliah. Gelar bukan sekadar gelar, tapi aku. Aku benar-benar brengsek. Sudahlah. Semua sudah berlalu. Sekarang, kamu sudah tahu kondisi keluargaku. Miskin dan tak berdaya. Putus asa. Bahkan agak menakutkan. Apakah kamu masih mau menerima aku dan keluargaku yang berbeda ini? Jika kamu mau menerima, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Xiao-Xiao. Apapun kondisi keluargamu, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu berada di sisimu melindungimu. Tenang saja Xiao-Xiao, aku di sini. Tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu. Ambil dulu. Mam. Beginilah, kamu jangan masuk dulu. Aku takut dia melihatmu dan jadi terpancing lagi. Aku yang masuk dan bicara padanya. Tidak apa-apa. Zheng Jiankuo mengejarnya. Dikejar dia lari. Lari kalian pergi begitu lama. Aku dan Xiao-Xiao di tepi sungai. Jalan-jalan sebentar. Kamu jujur saja padaku. Uang 16.000 itu, apakah dari Zheng Jiankuo? Bukan, tante, aku bersumpah pada Anda. Aku bersumpah dengan semua yang kumiliki uang ini. Benar-benar bukan dari Zheng Jiankuo. Sungguh aku begini saja bilang pada Anda. Bos Xiao-Xiao itu. Dia orang yang baik hati. Hebat dan juga dermawan. Dia juga satu daerah dengan kalian. Jadi dia itu sangat suka membantu orang sekampung yang berjuang di Shanghai. Ada satu hal lagi, dia adalah bos besar perusahaan besar, jadi uang 16.000 itu baginya sama seperti
Uang Rp16 bagi kita orang biasa. Itu logikanya. Aku akan bilang pada Anda isi hatiku. Aku rasa aku pasti akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Nanti Anda dan Xiao Xiao. Tidak perlu khawatir lagi, kalian pasti tidak akan minjam uang dari orang lain lagi. Aku bisa. Anda hati-hati. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku keluar dulu. Tante ini benar-benar bagus. Mamaku bagaimana? Aku benar-benar hebat. Mamamu baik-baik saja. Aku sudah bilang pada mamamu bahwa bosmu yang hebat dan baik hati itu yang meminjamkan uang padamu. Mamamu juga bisa membuat ukiran kayu. Dia pasti tidak akan. Ayahku tidak tega membiarkannya melakukan pekerjaan kasar seperti itu. Ayahku bilang tangan ibuku adalah tangan seorang penyanyi opera. Biasanya membiarkannya melakukan pekerjaan rumah memasak. Sudah cukup menyiksanya. Aku lihat ibumu lagi membuat ukiran kayu di sana. Mungkin merindukan ayahmu. Aku akan memasak. Bagus, aku bantu. Ibumu suka makan apa? Mari kita buat sedikit. Dia suka. Datang-datang. Nunggu pesan siapa? Kalau tidak tega jangan berpura-pura baik. Kamu terlalu banyak berpikir. Semoga saja aku terlalu banyak berpikir. Semoga saja di hatimu Yan Xiaochen hanya dianggap sebagai adik. Jangan lupa dia punya pacar. Aku bilang Qiaoyu kapan? Kamu jadi cerewet seperti ini. Bukan kamu tidak merasa akhir-akhir ini, kamu sangat aneh. Aneh bagaimana kamu tahu dulu? Kenapa aku memilih bekerja sama denganmu? Karena kamu sama seperti aku, kita berdua adalah workaholic. Sehari 24 jam rasanya, ingin jadi 48 jam. Dan kamu punya satu kelebihan terbesar, kamu tidak akan pernah. Karena seseorang atau apapun yang mengalihkan perhatianmu. Tapi sejak kamu kembali ke negara ini, aku perhatikan pikiranmu. Sama sekali tidak di pekerjaan terutama sejak Yan Xiaochen masuk ke perusahaan ini, jadi semua tingkah lakumu. Aku tidak bisa tidak curiga. Qiaoyu. Kamu tahu kamu sekarang seperti apa? Sangat mirip dengan apa-apa. Seperti wanita yang cemburu. Apakah kamu merasa aku sangat mirip Xinli? Apa aku tidak menirunya dengan baik Xinli? Kakak meskipun sifatnya berbeda, tapi perasaannya sama. Kamu setiap hari murung banyak pikiran. Kalau memang ada sesuatu di hatimu, sebenarnya kamu bisa bilang padaku, mungkin aku bisa membantumu. Baik. Di sini terlalu berisik, aku mau menerima telepon. Halo, bagaimana keadaannya? Baik, Helen. aku tahu. Bye, pergi bye. Sopir berhenti. Kamu tidak ingin hidup lagi. Mas ganteng, boleh minta WeChat? Sayang, kamu tidak apa-apa kan, tidak tertabrakan?
Tidak apa-apa, sama sekali tidak apa-apa, terima kasih. Kamu bisa melepaskan tanganmu. Dah? Orang ini kenapa aneh sekali? Kamu tidak apa-apa, aku tidak apa-apa, ayo pergi. Sudah selesai mandi. Melihat apa? Sedang melihat masa lalumu. Kamu tidak menyadari. Menyadari apa? Semua penghargaanmu di masa lalu. Ibumu menyimpannya, semua ini menunjukkan bahwa dia bilang benci padamu, sebenarnya di hatinya sangat mencintaimu. Rumah kita tidak ada AC. Kamu bisa menyesuaikan diri. Terima kasih, Ibu. Kamu tidur lebih awal ya? Kamu lihat kan? Aku tadi memanggilnya Ibu, dia membiarkannya. Bahkan tersenyum padaku. Dia tersenyum. Dia membiarkan dan tersenyum padaku. Ibu, Lihat kamu antusias. Ibu. Ini kipas angin dari Ibu. Cepat pergi, aku mau tidur. Kipas angin dari Ibu aku ambil ya. Tidur lebih awal. Selamat malam. Selamat malam. Aku tidak punya rumah, maukah kamu menampungku? Kalau aku bilang, aku tidak mau. Maka aku selesai waktu aku kabur dari rumah. Tidak membawa apa-apa. Hanya membawa tas ini. Meskipun aku tidak punya apa-apa denganmu. Aku punya segalanya. Oh ya, aku menyuruhmu mencari ibumu. Minta buku keluarga. Tunggu, kamu dapat dulu buku keluargamu. Kamu serius? Mau kemana? Pulang mencuri buku keluarga. Kita berdua sekarang begini. Bukankah ini bagus? Masuk akal, tapi sepertinya tidak masuk akal. Tapi sekarang aku hanya ingin melakukan satu hal. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ayo pergi. Ini akan menjadi tempat tidurku mulai sekarang. Siau-siau. Aku punya banyak mimpi. Di setiap mimpiku selalu ada kamu. Ayah, tenang saja. Sekarang aku sangat bahagia. Kurasa aku akan terus seperti ini, bahagia selamanya. Tunggu sebentar, terima kasih. Pagi. Masalahnya sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang kamu terlihat tidak banyak beban dan sangat santai. Terlihat lebih bahagia. Selanjutnya harus bekerja dengan baik. Tidak masalah. Bos Cheng, pertanyaan yang kamu tanyakan padaku waktu itu, sekarang aku punya jawabannya. Shen Hou bagiku bukan lilin. Bukan juga lampu. Dia bagiku adalah matahari. Agak norak ya. Benarkah? Bos Cheng pejai. Kalau begitu aku akan lebih hati-hati. Bos Cheng pagi. Kamu tahu tidak, waktu itu aku hampir satu kelas dengan Shen Hou. Tapi saat ujian nasional aku mengalami kecelakaan. Aku melebihi batas nilai masuk 11 poin. Tapi aku tetap tidak bisa masuk jurusan perdagangan internasional di Universitas Hua. Akhirnya aku dipindahkan ke jurusan keuangan. Kecelakaan.
Sudahlah, detailnya tidak perlu aku ceritakan. Melebihi nilai sebanyak itu, tapi tetap dipindahkan seharusnya tidak begitu. Karena itulah aku membayar harga yang mahal. Mau minum kopi, aku akan membuatkan untukmu. Tidak usah, terima kasih. Bos Cheng, waktu itu, aku minta kamu cari tahu tentang Hou Yusen. Sudah ada kabar belum? Masalahnya agak rumit, sepertinya ada orang sengaja menyembunyikan sesuatu. Beri aku waktu lagi. Bos Wu akan membuat semua investasi awal kita sia-sia. Sudah saya katakan, keadaan Zhong Hui itu spesial. Sekarang kita berhenti sementara untuk menghindari kesalahan besar dalam pengambilan keputusan. Kita akan melanjutkannya lagi. Bagaimana dengan kerugian di tengah jalan ini kalau kita tidak segera mengikuti? Nanti orang lain yang akan mengambil kesempatan. Baru menyesal sudah terlambat. Maaf. Tepatnya membicarakan masalah ini. Dua orang ini yang bertanggung jawab atas kerjasama Zhong Hui. Proyek ini saat ini catatan awal. Ada beberapa masalah. Saya ingin meminta saran dari kalian tentang masalah catatan. Bos Wu, maksudnya apa? Tidak ada maksud lain. Saya sebagai bagian dari perusahaan kita. Ada beberapa pertanyaan. Bos Wu, Kian-Kian sepertinya tidak percaya pada paman ini. Bukan Kian-Kian, bukan itu maksudnya. Maaf, saya tidak percaya pada kalian. Hanya saja arus dana proyek ini memang tidak bisa. Saya sudah bekerja di perusahaan ini selama 20 tahun. Selalu bekerja dengan sepenuh hati. Bagaimana? Sekarang di depan semua orang mencurigai saya. Bukan. Masalah Zhong Hui, kami dari kejaksaan. Siapa Bapak Wu Tiansheng? Ayah? Hanya untuk mengetahui situasi, pulang dan bilang ke ibu. Jangan khawatir. Ada apa ini? Tidak tahu apa yang terjadi. Ada apa, kenapa ini? Kian-Kian. Kenapa kamu belum pergi? Sore tadi orang dari Departemen Personalia bilang, perusahaan sedang menghadapi krisis. Sebagian karyawan dihentikan sementara. Saya juga salah satunya. Sebentar lagi akan pergi, saya datang untuk berpamitan. Ada apa yang perlu dipamitkan? Kalau tidak ada keadaan khusus. Waktu lulus kita sudah berpamitan. Kenapa kamu belum pergi? Saya pikir kita setidaknya masih teman. Teman? Kamu berpikir begitu, bukan? Di dunia ini tidak pernah ada teman sejati. Hanya kepentingan. Mempercayai teman. Itulah nasibku. Lihatlah. Hasil dari mempercayai teman. Mengapa? Mengapa semua hal buruk selalu terjadi padaku? Tuhan tidak pernah adil. Seharusnya hukuman itu diberikan pada orang yang mengkhianatiku. Kamu masih membenci Yan Xiaochen, ya bukankah begitu? Bukankah seharusnya hukuman itu diberikan padanya?
Kalau begitu lihat dulu proyek Bos Sao, bagaimana pembicaraannya. Sudah hampir selesai. Melihatku untuk apa? Menurut yang kuketahui undang-undang ketenagakerjaan negara mengatur, jam kerja harian tidak boleh melebihi 8 jam. Jam kerja mingguan tidak boleh melebihi 44 jam. Dia sudah melebihinya. Kamu bekerja keras, seperti ini orang lain akan mengira kita Duohe Capital mengeksploitasi karyawan. Bos Cheng, Bos Kiao. Aku ini kan masih punya utang pada kreditur, ingin cepat melunasi utang. Jadi harus bekerja lebih keras agar bisa melunasi utang. Ini kemauanku sendiri, perusahaan tidak perlu bertanggung jawab. Kreditur. Kamu berpikir seperti itu krediturmu. Pasti sangat terharu. Katanya proyek Rixin Teknologi analisis kasusnya ditolak oleh Sin Lee. Kalau sekali tidak berhasil, coba lagi. Kerja keras pasti bisa menutupi kekurangan. Kalau begitu dalam rapat siang ini, aku bisa melihat versi kedua dari rencanamu. Aku sangat menantikannya. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku juga sangat menantikannya. Rixin Teknologi peringkat kreditnya sekarang diperoleh 3A, One He Technology diperoleh 2A. Terima kasih. Jadi rencanamu ini, Rixin Technology. Tingkat pengembalian investasi proyek ini adalah yang tertinggi. Ya, Bagaimana masih ada saran lain? Laporan ini, datanya sangat detail. Mengacu pada Rixin Technology dan One He Technology, termasuk kondisi operasional dan semua data yang diperlukan. Penilaian komprehensif. Dan bahkan ada sampel kredibilitas sejujurnya. Aku pertama kali melihat seorang pemula membuat laporan analisis yang begitu lengkap dan detail. Aku tidak punya masalah, sangat bagus. terima kasih Bos Kiao. Aku baru pertama kali mendengar Bos Kiao memberikan penilaian seperti ini terhadap sebuah laporan. Bukan terutama dia layak mendapat 2 kata itu. Benar, baiklah. Kalau begitu proyek ini akan diserahkan kepada Yan Xiaochen. Baik Bos Kiao. Rapat selesai. Sepertinya, kamu tidak sebahagia yang dibayangkan. Sudah diduga. Kalau begitu si pemberi pinjamanmu pasti sangat senang. Karena dia akan segera menerima pembayaranmu. Dia juga pasti sudah menduganya. Baiklah, semangat. Baik. Aku akan pergi sekarang. Halo, di mana liftnya? Di sana. Baik. Bos Deng. Nona yang sangat menantikan kerjasama denganmu. Mari kita mulai. Sekarang mengenai model penjualan utama pasar mobil bekas di dalam negeri. Berdasarkan biaya penilaian dan sewa 2 item besar. Houzi, ayo makan-makan. Tidak usah. Kamu kenapa sih cepat? Jangan sampai gagal di saat penting. Aku mau tidur. Benarkah kakak baru jam 10 malam, hidup baru saja dimulai? Ayo cepat. Selamat malam. Houzi, kamu berubah, aku bukan lagi orang yang paling penting di hatimu.